virtual mana? Jangan kredensial situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara yang wakili unsur Forkopinda Kota Kendari dari Dandim 1417 Kota Kendari, yang terhormat saudara-saudari para wakil ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat saudari sekretaris daerah Kota Kendari yang mengikuti via virtual pada malam hari ini, yang terhormat para asisten dan para OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penyampaian laporan Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap 3 raperda tentang retribusi daerah, penandatanganan berita acara, persetujuan bersama, dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari serta pendapat akhir Wali Kota Kendari. Ketiga raperda tersebut antara lain: 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. 2. Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. 3. Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopinda Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten dan para kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun melalui Zoom meeting, sehingga rapat paripurna pada malam ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 3 orang unsur pimpinan dan 10 orang perwakilan fraksi, serta diabsensi langsung melalui audiovisual sebanyak 15 orang, sehingga total kehadiran sebanyak 28 orang dari jumlah 35 orang anggota. Maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada malam ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 saya cabut kembali dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut. 2. Penyampaian laporan Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari atas 3 raperda tentang retribusi daerah. 3. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap 3 raperda tentang retribusi daerah. 4. Pengambilan keputusan. 5. Pembacaan keputusan DPRD Kota Kendari. 6.
Penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. 7. Pendapat akhir dan sambutan Wali Kota Kendari. 8. Pembacaan doa. 9. Penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian laporan Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari atas 3 raperda tentang retribusi daerah. Kepada Saudara Isyur Ilham Hamra, saya persilakan. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari terhadap 3 rancangan peraturan daerah DPRD Kota Kendari tentang retribusi daerah pada rapat paripurna DPRD Kota Kendari pembicaraan tingkat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Kendari, yang kami hormati Ketua, Wakil-wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari yang sempat hadir maupun yang mengikuti secara Zoom meeting. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti juga secara Zoom meeting. Yang terhormat unsur Porkopinda Kota Kendari yang sempat hadir, Bapak-bapak, Ibu, pejabat lingkup pemerintah daerah Kota Kendari yang sempat hadir maupun yang mengikuti secara Zoom meeting, hadirin undangan insan pers yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari serta penandatanganan persetujuan bersama terhadap 3 rancangan peraturan daerah DPRD Kota Kendari tentang retribusi daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari menyampaikan laporan tentang proses pembahasan dan hasil pembahasan terhadap 3 raperda tentang retribusi daerah Kota Kendari tersebut. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 3. Peraturan DPRD Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2018 Junto Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Keempat, Keputusan DPRD Kota Kendari tentang pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kendari. 5. Surat Sekretaris Daerah Kota Kendari atas nama Wali Kota Kendari perihal surat pengantar penyampaian raperda Kota Kendari. Romawi 2. Judul raperda yang telah dibahas. Adapun raperda yang telah dibahas sebagai berikut. 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. 2. Raperda Kota Kendari perubahan kelima atas Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. 3. Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Romawi 3. Pembahasan raperda. Pembahasan ketiga raperda Kota Kendari dimaksud dibahas oleh pimpinan dan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPD Kota Kendari yang dihadiri unsur sekretaris daerah dan instansi teknik dan stakeholder terkait. Pembahasan terhadap Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dilaksanakan selama 1 hari, yakni pada tanggal 10 Agustus 2021. Sedangkan terhadap Raperda perubahan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021. Dalam rapat pembahasan terhadap materi Raperda kemudian mendapat koreksi, perubahan, penambahan, dan penghapusan yang telah dibuat dalam bentuk laporan. Setelah dinyatakan rampung, maka pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, DPRD Kota Kendari kemudian melakukan rapat paripurna di tingkat internal untuk mendengarkan penyampaian Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kota Kendari atas hasil pembahasan ketiga Raperda tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, semua anggota DPRD yang hadir dan atas nama 7 fraksi, DPRD Kota Kendari menyetujui hasil pembahasan Raperda yang kemudian melahirkan butir-butir kesepakatan dan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Kesepakatan bahwa ketiga Raperda Kota Kendari tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan ketentuan setelah melalui proses evaluasi dan pemberian nomor registrasi Perda oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, materi Raperda yang mendapat perubahan, penambahan, dan penghapusan agar segera disempurnakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan ini dibuat dan disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kita dalam mengikuti rapat paripurna malam ini. Saya atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPD Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam upaya melakukan kerja-kerja kita di DPRD kita Kota Kendari bersama semua instansi yang terkait. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 1 September 2021, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari, Ketua Ilham Hamra. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Isyur Ilham Hamra yang telah menyampaikan laporannya. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap 3 Raperda tentang retribusi daerah. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Masing-masing sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudara Dr. Jabar Al-Jufri dari fraksi PKS. 2. Yang terhormat Saudara Laode Lawama SH dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Yang terhormat Saudara Wartono Pianus dari fraksi PAN. 4. Yang terhormat Saudara Haji Hasbulan SCMM dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. 5. Yang terhormat Saudara Hussein Mahmud SE dari fraksi Partai Gerindra. 6. Yang terhormat Saudara Laode Asar dari fraksi Partai Golkar. 7. Yang terhormat Saudara Fadli Bafadal dari fraksi Nasdem.
Untuk itu, saya persilakan kepada Saudara Dr. Jabar Al-Jufri untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap Raperda Kota Kendari tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Raperda Kota Kendari tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, Raperda Kota Kendari tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudari Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta teman-teman anggota DPRD Kota Kendari, para forum komunikasi pimpinan daerah Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, pejabat lingkup pemerintahan Kota Kendari, serta insan pers, hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita mampu berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti rapat paripurna ini. Kemudian salawat dan taslim juga tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dan hadirin sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap 3 raperda ini. Hadirin sidang dewan yang terhormat, fraksi PKS menyampaikan apresiasi, menghargai dan mendukung segala upaya dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah. Tentunya dengan melakukan penyesuaian dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, izinkan kami fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan akhir terkait ketiga raperda ini. Yaitu yang pertama, fraksi PKS mengharapkan dengan ditetapkannya Raperda Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG ini menjadi peraturan daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBG sehingga dapat membantu pemerintah dalam pendataan dan pengawasan bangunan gedung yang akhirnya dapat meningkatkan PAD pada sektor retribusi perizinan tertentu guna pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, fraksi PKS juga senantiasa mengingatkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kita semakin baik. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhirnya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima ketiga rancangan peraturan daerah ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan prima kepada rakyat Kota Kendari hingga terwujudnya kota berakhlak, maju dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca Dr. Jabar Al-Jufri. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laode Lawama Sarjana Hukum untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan tentang 3 buah raperda, yaitu raperda retribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta segenap hadirin anggota DPR yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang sempat menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual, yang saya hormati rekan-rekan OPD yang sempat hadir atau yang mengikuti secara virtual, serta hadirin para undangan yang sama berbahagia. Tak henti-hentinya saya mengajak kepada segenap hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayah juga sehingga pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir dalam ruangan yang sangat sakral ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna. Dalam hal ini adalah penetapan 3 raperda. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan hak politik kami di dalam rapat paripurna ini. Fraksi PDI Perjuangan sedikit menyampaikan sekelumit sebagai tambahan. Tadi Pak Ketua Bapemperda sudah menyampaikan secara detail. Kami barangkali hanya cuma menyampaikan sekelumit mengenai masalah kenapa harus kita tetapkan malam ini peraturan daerah ini. Menurut fraksi Perjuangan bahwa pembuatan peraturan daerah harus dilakukan 3 hal. Pertama, harus kita lakukan secara legal, yang artinya bahwa legal ini selayaknya peraturan daerah itu harus diserahkan oleh pemerintah daerah. Legal ini belum tentu dia legitimate. Jadi pemerintah daerah harus menyorong kepada Dewan Perwakilan Daerah Kota Kendari untuk dibahas. Dan selanjutnya rekan-rekan juga anggota DPR telah melakukan proses pembahasan itu yang namanya legatim. Dan di sana sini dalam proses ini teman-teman dalam proses pembahasan menurut informasi dari Ketua Badan Legislasi bahwa memang sangat panas, tetapi tentunya itu akan menghasilkan buah emas barangkali. Dan pada akhirnya akan menuju kepada satu legitimate yang mungkin pada malam ini akan ditetapkan oleh Ketua DPR yang pada akhirnya akan diundangkan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Dan mungkin sebelum ditetapkan barangkali lewat kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan sedikit menyampaikan saran dan pesan. Artinya peraturan daerah ini jangan hanya cuma sekedar nomenklatur. Artinya secara serius pemerintah kota secara serius menjalankan aturan ini dengan sebenar-benarnya. Kenapa kita katakan begitu? Mungkin bahasa ini adalah pahit, tapi ini adalah bahasa jujur. Kenapa? Ada beberapa peraturan daerah itu yang mungkin menurut kita itu tidak secara tegas dijalankan. Saya berikan contoh, kenapa di Kota Kendari ini sering terjadi kegaduhan? Kenapa sering ada demo? Karena apa? Di sana ada kejanggalan. Contoh kecilnya kayak kemarin ada demo di sini mengenai masalah ini apa namanya nih? Yang di Anggoya ini pabrik campuran beton itu. Kenapa masyarakat, kenapa anak mahasiswa, kenapa anak LSM tidak datang demo di sini? Karena memang di situ ada kejanggalan. Makanya hal-hal seperti inilah kalau bisa sedini mungkin ditangani oleh pemerintah Kota Kendari. Kalau memang di situ tidak bisa ditetapkan untuk pabrik, jangan ditetapkan untuk pabrik, jangan dikasihkan izin. Tetapi kalaupun juga ada solusi untuk diberikan izin, dicarikanlah solusi yang terbaik. Karena kenapa? Karena mereka juga adalah membuka lapangan kerja untuk warga kita Kota Kendari. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di hadapan kita semua.
Dan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan isi daripada pandangan fraksi kami. Mungkin billahi wastaubil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Wartono Pianus untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, yang terhormat para perangkat organisasi daerah Forkopimda Kota Kendari yang mewakili, yang terhormat para anggota DPRD Kota Kendari yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti video telekonferensi, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti video telekonferensi, yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari yang mengikuti video telekonferensi, yang terhormat rekan-rekan pers dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami bersama-sama dapat menghadiri penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pertama, rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari, untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap 3 rancangan peraturan ini. Rapat Dewan yang terhormat, berikut ini kami menyampaikan pendapat akhir setelah harapan fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah tersebut dengan poin-poin sebagai berikut. Semoga 3 rancangan peraturan daerah ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan payung hukum yang kuat sehingga dapat mengayomi masyarakat Kota Kendari dan pemerintah daerah Kota Kendari.
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar nantinya dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan berkualitas kepada masyarakat Kota Kendari. Apa yang telah menjadi catatan serta pertanyaan pada pandangan umum fraksi kami telah dijawab oleh pemerintah daerah. Maka setelah mempelajari 3 rancangan peraturan daerah tersebut serta jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari, maka dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari menyatakan menerima 3 rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian penyampaian pendapat akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap 3 rancangan peraturan daerah tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang tiada terbatas untuk kita semua. Kendari 1 September 2021, fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Haji Hasbulan SEMM untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Pandangan akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap 3 raperda yang terdiri dari 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. 2. Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. 3. Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua DPR, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR Kota Kendari, yang terhormat pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah Lingkup Kota Kendari, yang terhormat pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik dan media online, serta hadirin undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba yang beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan berkahnya dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat dipertemukan dalam rapat paripurna DPR Kota Kendari pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu senantiasa mengikutinya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin.
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap 3 perda sekaligus yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi kita semua, khususnya pemerintah Kota Kendari, dalam menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima terhadap seluruh warga Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa sektor pajak dan retribusi adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah untuk Kota Kendari. Dengan hadirnya 3 raperda tentang retribusi ini, kita semua berharap akan semakin meningkatkan PAD apabila dikelola dengan baik dan benar serta terarah dengan mengedepankan penggunaan aturan yang dibarengi dengan pelayanan yang humanis. Setelah melalui proses pembahasan antara pemerintah Kota Kendari dan DPR Kota Kendari, akhirnya kita telah menghasilkan 3 raperda yang sebentar lagi akan kita sahkan menjadi peraturan daerah yang akan menjadi acuan bagi kita semua, khususnya pemerintah Kota Kendari sebagai pelaksana perda dalam rangka memaksimalkan potensi yang bisa dihasilkan dalam sektor pajak dan retribusi. Fraksi DKI sangat mengharapkan keseriusan kita semua dalam menerapkan perda ini ke depan, terutama dalam hal pengelolaannya, bahwa dampak dari penertiban pajak dan retribusi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, adalah hal yang menjadi target sasaran utama. Namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah penerapannya nanti tidak dilakukan secara sporadis dan arogan, namun mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Untuk itu, setelah disahkan perda ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada semua pihak agar dalam penerapannya tidak terjadi kesalahpahaman. Fraksi DKI juga mengharapkan dengan disahkannya retribusi jasa umum ini dapat memberikan solusi payung hukum yang kuat untuk masyarakat dan pemerintah di Kota Kendari, dengan tidak memberikan atau memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terayomi dan pemerintah dapat meningkatkan PAD. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, kekompakan, maupun kerjasama yang baik selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia dengan senantiasa memohon rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan menerima 3 rancangan peraturan daerah ini untuk selanjutnya diproses dan disahkan menjadi peraturan daerah. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang terjadi selama ini. Insya Allah dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah rakyat, sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Terima kasih.
Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Hussein Mahmud, Sarjana Ekonomi, untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Pandangan akhir fraksi Gerakan Indonesia Raya atas 3 rancangan peraturan daerah tentang 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Raperda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 2. Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 retribusi jasa usaha. 3. Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris DPRD Kota Kendari, yang terhormat Pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari yang mengikuti secara telekonferensi, para undangan, hadirin dan rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpah rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR yang telah memberikan kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi Gerakan Indonesia Raya terhadap 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Yang kedua, Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah pembangunan daerah. Setelah mendengarkan dan membaca rancangan peraturan daerah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam membuat Raperda, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Terkait dengan Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Penambahan pasal peraturan ini terkait dengan transportasi pemerintah dalam mengelola retribusi jasa usaha dan partisipasi masyarakat, perlu pasal yang mengatur kontrol masyarakat dalam pengelola anggaran oleh pemerintah terkait Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, penetapan dan gedung harus memiliki jarak bebas, pengguna gedung harus ada pengawasan yang merupakan satu instrumen yuridis tentang dalam penegakan hukum, baik itu pengawasan representatif maupun representatif, agar Perda betul-betul dapat
ditegakkan dan berjalan sebagaimana mestinya diharapkan sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap perda tersebut. Berkenan dengan hal tersebut, pada prinsipnya fraksi Gerakan Indonesia Raya memberikan penilaian positif terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Kendari untuk menyesuaikan peraturan daerah demi kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan di kota ini. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menerima dan menyetujui: 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. 2. Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 retribusi jasa usaha. 3. Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Laude Asar untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap 3 buah raperda tentang retribusi daerah Kota Kendari tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat unsur Forkopimda Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan yang kami hormati, insan pers yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan guna hadir di tempat ini untuk mengikuti paripurna DPRD Kota Kendari tentang retribusi daerah. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, di mana daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, serta mengutamakan aspek demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Kota Kendari sebagai kota jasa, perdagangan, dan pariwisata merupakan daerah potensi sebagai sumber penerimaan daerah yang cukup besar. Maka daerah harus memiliki kemampuan menggali sumber-sumber potensi yang ada dalam rangka peningkatan keuangan daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui potensi penerimaan pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. Pendapatan penerimaan terbesar saat ini bersumber dari dana perimbangan yang merupakan transfer dana pusat, sementara penerimaan dari sumber pajak dan retribusi
sementara penerimaan dari sumber pajak dan retribusi daerah belum secara signifikan memberikan kontribusi secara optimal, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Untuk itu, kiranya 3 buah raperda tentang retribusi daerah yang akan ditetapkan dapat memperkuat penjelasan potensi penerimaan dari subjek wajib retribusi. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, ketentuan peraturan sebagaimana yang dimaksud dalam raperda retribusi yang akan dilaksanakan, maka dengan ini kami memberikan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian terhadap pelaksanaan raperda tentang retribusi daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan yang bersumber pada PAD melalui optimalisasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai berikut. Pertama, hendaknya memperluas basis penerimaan, terutama pada basis data dan objek, serta memperbaiki penilaian terhadap objek pajak dan retribusi. Kedua, kemampuan melaksanakan proses pemungutan dan mengubah tarif khusus pada tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia. Ketiga, berkemampuan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala pada objek pajak dan retribusi, dan memperbaiki proses pengawasan di lapangan. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap 3 raperda tentang retribusi Kota Kendari tahun 2021 yang kami sampaikan dengan beberapa catatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menerima 3 rancangan peraturan daerah tentang retribusi Kota Kendari tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, Sabtu September 2021. Pembaca pendapat akhir Laude Azhar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Fadli Bafadal untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Pandangan akhir fraksi Partai Nasdem, raperda tentang retribusi Kota Kendari tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPR Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, kepala dinas, badan, dan kantor lingkup Pemda Kota Kendari, yang terhormat para organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti rapat penyampaian pandangan akhir tentang 3 raperda Kota Kendari tahun anggaran 2021. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, setelah kita membahas 3 draft raperda beberapa hari yang lalu mengenai hal 1. Peraturan daerah Kota Kendari tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang perubahan jasa umum yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan daerah yang terakhir perubahan nomor 6 tahun 2018 diubah sebagai berikut. Ketentuan pasal 68 diubah dengan menambah 1 angka dan mengubah ayat 3 menjadi 4 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 68 1. Retribusi yang terutang wajib dibayar lunas. 2. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
3. Pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat 2 wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 kali 24 jam. 4. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. 2. Raperda perubahan kelima atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Perda ini telah beberapa kali diubah dengan peraturan daerah yang terakhir, Perda nomor 8 tahun 2019 diubah sebagai berikut. Pasal 58 1 retribusi terutang wajib dibayar lunas. 2. Setiap pembayar retribusi diberikan tanda bukti pembayaran sah. 3. Pembayar retribusi dimaksud pada ayat 2 wajib diteruskan ke kas daerah paling lambat 1 kali 24 jam. 4. Tata cara pembayaran, penyetoran, serta tempat pembayar retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. 3. Raperda Kota Kendari retribusi persetujuan pembangunan gedung. Raperda retribusi persetujuan bangunan meliputi 16 bab dan 50 pasal. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Partai Nasdem dalam hal ini menyampaikan pandangan akhir atas 3 raperda di atas sebagai berikut. 1. Raperda nomor 2 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum dipandang perlu untuk pasal 68 tetap kita lanjutkan dan diperbaiki agar lebih efisien dan efektif pelaksanaannya. 2. Sedangkan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha tetap dan lanjutkan demi efektif dan efisiennya pelaksanaan Perda ini. 3. Perda retribusi persetujuan bangunan gedung pengganti nomor 1 tahun 2013 Raperda ini bagi Partai Nasdem akan lebih baik, efektif, dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Kendari. Oleh karena itu keberadaan Perda ini penting dan dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan. Sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan akhir kami dari fraksi Partai Nasdem dengan ridho Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin menyetujui 3 raperda tersebut di atas menjadi Perda Kota Kendari tahun 2021. Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 1 September 2021. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pengambilan keputusan. Dari ketujuh fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, semuanya menyatakan setuju bahwa 3 raperda tentang retribusi daerah yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari yang malam ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Namun sebelumnya, saya minta persetujuan saudara-saudari anggota Dewan, apakah ketiga raperda tentang retribusi daerah tersebut setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah mendapatkan evaluasi dan nomor register dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu pembacaan keputusan DPRD Kota Kendari yang akan disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada Saudara Haji Sam Alam, SMSI. Saya persilakan. Keputusan DPRD Kota Kendari nomor 9/DPRD/2021 tentang
persetujuan penetapan 3 rancangan peraturan daerah Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Sekretaris Daerah Kota Kendari nomor 188/4231/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal usul rancangan peraturan daerah. Kedua, Surat Sekretaris Daerah Kota Kendari nomor 188/4649/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan pembahasan Ranperda PBG. 3. Hasil rapat pembahasan Raperda Kota Kendari tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Raperda Kota Kendari tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha pada tanggal 10 Agustus 2021. 4. Hasil rapat pembahasan Raperda Kota Kendari tentang retribusi persetujuan bangunan gedung pada tanggal 16 Agustus 2021. Kelima, rapat paripurna DPRD Kota Kendari tentang penyampaian laporan Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari atas hasil pembahasan 3 Raperda Kota Kendari pada tanggal 30 Agustus 2021. Memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui penetapan 3 rancangan peraturan daerah Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, 3 rancangan peraturan daerah Kota Kendari dimaksud diktum ke-1 adalah sebagai berikut. 1. Raperda Kota Kendari tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. 2. Raperda Kota Kendari tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Ketiga, Raperda Kota Kendari tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Ketiga, 3 rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua baru dapat ditetapkan oleh Wali Kota Kendari sebagai peraturan daerah setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan diberikan nomor register Perda oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 September 2021. Ketua DPRD Kota Kendari Haji Subhan ST cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Wali Kota Kendari di Kendari, 2 dan seterusnya 6 arsip. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Haji Sam Alam SE MSI yang telah membacakan keputusan DPRD Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara ke-6 yaitu penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama. Dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laude Muhammad Inarto Sarjana Teknik.
Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Untuk pelaksanaan penandatanganan berita acara persetujuan bersama sekaligus penyerahan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan 3 raperda tentang retribusi daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Saya kepada Kota Kendari menyerahkan keputusan DPRD Kota Kendari tentang persetujuan penetapan 3 raperda Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari dan dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pemerintah Kota Kendari menerima persetujuan penetapan 3 raperda DPRD Kota Kendari untuk dijalankan di masyarakat Kota Kendari sebagaimana mestinya. Kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketujuh, yaitu pendapat akhir atau sambutan Wali Kota Kendari yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kendari. Kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat saudara ketua, wakil-wakil ketua, beserta seluruh anggota DPRD yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari hadir bersama kita yang mewakili Bapak Dandim 1417 Kendari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual, serta seluruh hadirin insan pers yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bersama-sama dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Kendari tentang pendapat akhir Wali Kota atas penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah yang diajukan dan telah mendapat persetujuan bersama diharapkan dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian atas perubahan kebijakan dan regulasi yang ada. Adapun 3 buah rancangan peraturan daerah, yaitu yang pertama Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Yang kedua, Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Yang ketiga, Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Selanjutnya saya berharap Raperda tersebut dapat menjadi instrumen dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di masyarakat. Dan Raperda baru ini yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari yang kita cintai bersama. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini dengan baik. Semoga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang dan diharapkan menjadi sumbangsi bagi kemajuan Kota Kendari yang kita cintai. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi niat baik kita untuk kemajuan Kota Kendari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada saudari Wakil Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pendapat akhir Wali Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-8, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia,
Saudara Dr. Haji Kamaludin Amzak MH. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memimpin doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan saya dalam Islam, dan tentu saudara-saudara saya yang lain dapat menyesuaikan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jamminna bil afiyati was salama bihaqqina bit taqwa wal istiqamah wasna mujibatan nadamata innaka samiud du'a. Allahumma arzuq mutabatat zarabatina fi afiyati was salamata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dakhilna fi syafaati wa fi jannatin na'im ma'al ladzina an'amta nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rusna mutabatu zarabatina fi afiyati wassalamata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil amarana wa sajasadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsina amalana awas ya rusakana wala harikaribna wa nisari apina wajana fid dini wad dunya wal akhirah innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna Indonesia, khususan daerah kota Kendari, aminatan mutmainnah wa min jami' bilal muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafannal gala'ah wal waba wal fasha wal munkar wasuyupal mukhtalifa wasyadaid wal mihan ma dzarah minna ma batam mim baina hassatan budal muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hailana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Dr. Haji Kamaludin Amzak MH yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya acara pembacaan doa, maka acara selanjutnya rapat saya tutup. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada malam ini saya tutup, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh Dandim 1417 Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten dan para kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, dan hadirin sekalian atas perkenaannya menghadiri di ruangan ini dan yang mengikuti melalui Zoom meeting. Mohon maaf apabila
ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada malam ini saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.